Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amiruddin SPDMM dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tania Nurfadila. Saya akan mempresentasikan bab 14 tentang good governance. Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan pergerakan informasi, istilah good governance begitu populer. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tidak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat negara sering mengutip kata-kata di atas. Pendeknya good governance telah menjadi wawancara yang kian populer di tengah masyarakat, meskipun kata good governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan. Pengertian good governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan good governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintah suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian lain dari istilah good governance yaitu: 1. Good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. 2. Good governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik. 3. Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Prinsip-prinsip good governance dari 1. Partisipasi masyarakat, 2. Penegak hukum, 3. Transparansi, 4. Peduli pada stakeholder, 5. Berorientasi kepada konsensus, 6. Kesetaraan, 7. Efektivitas dan efisiensi, 8. Akuntabilitas, 9. Visi, strategi, dan wawasan ke depan. 10. Profesionalisme. Partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. 2. Tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 4. Peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 5. Berorientasi pada konsensus tata pemerintahan yang baik, menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. 6. Kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 7. Efektivitas dan efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Akuntabilitas. Para mengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. 9. Visi strategis atau wawasan ke depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. 10. Profesionalisme. Profesionalisme aparat pemerintahan sangat dibutuhkan, khususnya dalam menjalankan dan meningkatkan kinerja pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang baik. Beberapa aspek yang telah disebutkan di atas, beberapa hal yang patut mendapat perhatian diantaranya: 1. Pemerintahan lebih memusatkan perhatian kepada upaya pengaturan dan pengendalian daripada berbagai pelaksanaan langsung pekerjaan publik. 2. Pemerintah lebih mendorong kompetisi antar pemberi jasa. 3. Adanya pengawasan dari masyarakat atas birokrasi. 4. Mengukur kinerja dengan memusatkan pada hasil, bukan pada masukan. 5. Manajemen dipergerakan oleh tujuan atau misi, bukan oleh ketentuan dan peraturan. Pilar-pilar good governance. 1. Negara. A. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil.
B. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. C. Menyediakan public service yang efektif dan akuntabel. 2. Sektor swasta. A. Menjalankan industri. B. Menciptakan lapangan kerja. C. Menyediakan insentif bagi karyawan. D. Meningkatkan standar hidup masyarakat. E. Memelihara lingkungan hidup. F. Menaati peraturan. 3. Masyarakat madani. A. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. B. Mempengaruhi kebijaksanaan publik. C. Sebagai sarana checks dan balance pemerintah. D. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. E. Mengembangkan SDM. Kasus Indonesia, agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi real bangsa saat ini yang meliputi 1. Agenda politik, 2. Agenda ekonomi, 3. Agenda sosial, 4. Agenda hukum. Kesimpulan dari paparan di atas, bagaimana manajemen kinerja birokrasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan good governance dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tata pemerintahan yang baik. Good governance pada intinya adalah pemerintah yang memperdayakan masyarakat dan dunia usaha melalui pelayanan publik yang bermutu. 2. Bagian negara kita yang mengawasi tradisi birokrasi patrimonial. Usaha mewujudkan good governance memerlukan proses transformasi birokrasi. Transformasi ini tidak hanya disadari perubahan untuk struktural dan instrumental, tetapi lebih penting ke perubahan kultural. Terima kasih.